Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syesa Parita, mahasiswi Politeknik Negeri Medan Prodi Manajemen Bisnis, akan menceritakan sebuah film yang sangat unik yang bergenre komedi tapi beredukasi nih. Nah, sebelum masuk ke videonya, pastiin kalian ada sarapan ikan salmon biar otak kalian tuh bisa mencerna film ini, karena film ini itu memiliki hubungan dengan fisika-fisikan. Cari posisi rebahan yang paling endul, kencangkan celana dalam, matikan lampu, gunakan handsfree, and happy watching. Have you ever felt? Are you listening? Film ini berawal dari 3 sezoli persahabatan antara Farhan Qureshi, Raju Rastogi, dan Rancho Salmanan Chanshat, 3 mahasiswa teknik yang tinggal di dalam satu kamar asrama di sebuah kampus universitas yang sangat terkenal di India, terbaik di India terutama, yang benar-benar ketat dalam segi ujian dan kualitas mahasiswanya. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda untuk masuk ke fakultas tersebut. Farhan belajar teknik hanya untuk memenuhi keinginan ayahnya untuk menjadi insinyur, di mana dia harus melawan keinginannya sendiri untuk menjadi fotografer alam liar. Sedangkan Raju yang ayahnya mengalami stroke dan ibunya sakit-sakitan berharap ia akan lulus dan mengangkat derajat keluarganya yang dilanda kemiskinan, yang membuatnya takut akan masa depan yang cemerlang. Di sisi lain, Rancho adalah seorang mahasiswa yang cerdas, kritis, dan penuh ide inspiratif. Rancho percaya bahwa kesuksesan tersebut gak akan dapat kalau hanya mempelajari tentang teori dan menghafal saja. Nah, tapi kalau untuk biar bisa memahami tersebut, dia harus mempraktekkan juga dalam ilmunya itu. Ia percaya bahwa seseorang harus mengikuti keberhasilan, bukan kesuksesan, karena dengan keberhasilan, suksesnya pasti ikut kalian. Singkat cerita, ada yang namanya Dr. Virus Sahas Brute yang akrab disapa Dr. Virus Anjay Virus oleh mahasiswa lainnya, di mana dia adalah perwujudan perwakilan kolot yang anti perubahan tuh anti bah. Sebaliknya, mahasiswa favorit rektor yang bernama Catur Ramalingan atau disebut dengan Catur, orang yang sombong dan senang merendahkan orang lain nih, percaya bahwa kalau misalnya mengikuti teori dari buku tanpa mengetahui lebih jauh serta tanpa harus mempraktekannya, itu bisa mencapai tujuan pekerjaan yang lebih mudah di kemudian hari. Tapi Rancho kemudian tidak mengartikannya dengan mudah. Rancho memilih untuk mengingat, tapi lebih mengarah teorinya itu dipraktekkan kembali. Nah, lalu kemudian dia bertemu dengan seorang putri dari Virus, yaitu Pia. Jatuh cintalah mereka itu kan. Terus ketika Raju dan Priya dengan Farhan juga sengaja menyusup ke perjamuan pernikahan kakaknya, Pia atau yang disebut dengan Mona, untuk mendapatkan makanan gratis. Hal ini membuat Virus menjadi marah. Dia sangat membenci juga tuh, yang kemudian menjuluki Rancho dan dua teman sejolinya itu sebagai pemecah persahabatan dengan mereka. Hal ini membuat Virus membenci mereka. Ketiga adalah mereka tuh pas ada salah satu sahabat orang itu suka kali mabuk, terus di rumahnya itu kemungkinan Raju dan teman-temannya menyusup ke dalam rumahnya secara diam-diam, dimana Raju membuang air kecil ada buat kita kencing sembarangan di depan pintu, terus melarikan diri, gak ada otak memang. Dan di keesokan harinya si rektor ini ngancam untuk mengeluarkan si Rancho dan merencanakan semua itu. Tapi nggak mau dia mengkhianati sahabatnya dan mengecewakan keluarganya. Rancho mencoba bunuh diri dan berakhir koma di rumah sakit. Kejam kali bah. Namun dengan 2 bulan perawatan yang keras dari ibunya, Rancho, Farhan, dan Pia berhasil memujuknya untuk bertahan hidup. Akhirnya dia bisa dapat sembuh total, dan setelah kesembuhannya, Raju merasa terbuang sangat rasa ketakutan itu akan masa depan. Didolong oleh Rancho, baik Rancho dan maupun Farhan memiliki keberanian untuk melakukan apapun yang mereka takuti sebelumnya. Dimana kayak lari dari masalah lah itu ya. Lanjut, Raju mengambil pendekatan, sedangkan Farhan memiliki keyakinan untuk meyakinkan orang tuanya agar bisa mencapai keinginannya tanpa harus disuruh dan dipaksa untuk menjadi insinyur, yang padahal ini menjadi fotografer alam liar. Ketika Virus dan Ranca mengetahui Raju berhasil memperoleh tawaran pekerjaan,
Ia berupaya mencegah dan membuat soal sendiri ujian terakhirnya itu yang sangat sulit. Kampret kali masih virus nih. Tapi si Rancho tidak masuk akal. Rancho diam-diam memasuki ruangan tersebut dan mengambil surat yang berisi soal ujian yang sangat susah, lalu mengkopinya dan membawanya ke suatu tempat. Nah, lalu si Pia menduplikat soal dan kunci jawabannya di kantor ayahnya kepada Rancho dan Farhani. Mereka pun dapat buat salinan lembar soal ujian untuk Raju. Kampret kali. Namun dengan sikap barunya, Raju melempar jawaban salinan tersebut. Setelah mengetahui hal itu, virus menangkap mereka dan mengusir mereka di tempat. Wow, serem. Setelah itu, Pia dan teman-temannya membawa Mona, kakak dari Pia tersebut yang sedang hamil yang akhirnya mengalami kontraksi. Tapi nggak ada bidan pada saat itu. Jadi mereka pas lagi hujan-hujan tebel nih, hujan badai, langsung mengantarnya ke rumah sakit terdekat. Tapi tidak ada bidan. Jadi apalah daya, Rancho, Farhan, dan Raju pun datang dengan menyelamatkan dengan dibantu oleh pengurus asrama saja yang bernama Milimeter. Milimeter namanya. Beserta peserta mahasiswa lainnya. Melalui telepon dari webcam, Pia menginstruksi Rancho untuk membantu persalinan melalui video call. Video call. Ketika persalinan terhambat oleh Mona yang memiliki kelelahan yang menjadi kelelahan dan tak ada tanda-tanda crowning atau yang dipaksa kayak disedot gitu loh bayinya dari dalam, ngeri macam pakai vacuum cleaner gitu. Setelah itu mereka akhirnya bisa mengeluarkan bayi tersebut, tapi bayi nggak nangis. Jadi Rancho mengatakan all is well, yang artinya semua akan baik-baik saja. Virus akhirnya berdamai dengan Rancho dan auto goblok dengan sikap Rancho yang sangat jenius. Rancho dan teman-temannya memungkinkan mereka untuk tinggal agar bisa menyelesaikan ujian akhir mereka atas izin dari dokter virus yang sombong tersebut. Kisah mereka kemudian berlanjut melalui kisah sebalik dari masa sekarang nih. 10 tahun yang lalu, taruhan catur bahwa ia akan menjadi seorang yang lebih sukses dari Rancho. Setelah kehilangan kontrak dengan Rancho yang menghilang selama pesta pelulusan tersebut dan pergi tanpa pamit selama 5 tahun, Raju dan Farhan mulai perjalanan untuk menemukan cita-cita mereka masing-masing. Mereka gak sengaja bergabung kembali dengan catur yang kini telah menjadi orang sukses di Amerika Serikat dan sedang mencari seorang ilmuwan yang terkenal dan dengan rekan bisnisnya yang sangat ia gemari dan sangat ia sayangi, Puncus Wangdu namanya, untuk meminta tanda tangan dan kesepakatan kerjasama bersama. Ketika mereka menemukan di rumah Rancho di Simla, mereka menemukan seorang pria yang sama sekali berbeda dengan wujud aslinya. Rancho bukan nama aslinya si Rancho. Rancho adalah seorang yang tidak yang sangat ingin sekali kuliah di tempat tersebut, kayak menduplikat gitulah, menduplikat nama Rancho yang sebenarnya nama Rancho itu bukan nama Rancho. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak kalian? Aduh, penting lah pokoknya. Untuk masa orang ini tuh memberitahu identitasnya, yang akhirnya mengetahui bahwa sahabat mereka itu adalah anak tukang kebun. Nah, si Rancho ini artinya si Rancho ini mana ngomongnya? Si Rancho ini pastinya anak orang yang terlahir jadi insinyur, tapi si Rancho yang asli sebenarnya bukan Rancho, namanya Cote yang sangat suka belajar. Sementara Rancho yang asli itu nggak suka belajar. Nah, setelah melihat kecerdasan si Cote yang nama aslinya Rancho, keluarga setuju untuk membiarkan bersekolah dengan mereka bertiga dan memakai ijazah si Rancho. Ngerti nggak kalian? Ngerti, pening deh kepala gue nih ya. Betul. Sebagai gantinya, Rancho yang asli akan mendapatkan ijazah dari kampus tersebut dan menjadi seorang guru di Ladakh itu di daerah India gitu. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa Pia telah memutuskan untuk menikah dengan Bangkir. Bangkir tuh kayak kawan si Rancho gitu. Nah, yang terobsesi dengan merek dan harga yang bernama Suhas, itu nama merek ya, bukan nama genre. Mereka pun pergi untuk membatalkan pernikahan dan membawa Pia untuk bertemu dengan Cote. Cote itu si Rancho yang asli ya, tapi namanya samar, ngerti nggak? Lanjut nih, Raju dan Farhan dan Pia dan juga si satu lagi siapa? Catur bertemu di satu gurun dan si Rancho yang aslinya tuh namanya Cote itu bertemu dan mereka
betapa sekejutnya mereka bahwa ternyata si Chote adalah Punsu Wangdu, yang arti nama lainnya itu Chosi atau si Rancho yang tadi nih, ternyata adalah teman mereka sendiri. Wow, hebat nggak? Nggak biasa aja sih. Lanjut, setelah cerita dari ini, pesan moral yang dapat diambil dalam film ini adalah nomor 1 nih, banyak nih pesan moralnya. Tahu tapi tidak mempraktekkan itu nggak guna sama sekali, buat apa gitu. Itu yang dipraktekkan oleh si catur tadi. Terus yang kedua, persahabatan itu lebih penting dari orang itu sendiri. Nah, si Rancho ini dia tuh kayak nggak egois gitu loh, kayak nggak mikirin diri sendiri. Jadi dia pengen sukses tapi ya bersama ketiga temannya. Wow, hebat nggak tuh? Terus yang ketiga, jangan mengejar kesuksesan tapi kejarlah kesempurnaan, karena kesuksesan akan mengikutimu. Nah, si Rancho mengingatkan kepada kedua temannya itu benar-benar sangat di bawah tekanan, nggak di bawah tangan, lebih tepatnya full dengan motivation. Nah, full dengan motivation ini yang membuat si Rancho bisa membuat kedua teman itu jadi sukses seperti dia. Yang keempat, sederhana tapi nggak sombong terhadap orang yang nggak dikenal. Rancho salah satu murid yang nggak sombong sama siapapun, mau itu yang nggak dikenal, si Dr. Virus bahkan Milimeter yang telah suka ngejaili dia dan ngeki dia di sepanjang perjalanan film ini. Terus yang kelima, jangan masuk asal ke dalam ilmu pengetahuan, pahami dan nikmatilah. Maksudnya adalah si catur kan apa-apa itu segala macam harus ngapal dari ide, dari materi-materi yang diberikan dosen. Padahal sebenarnya enggak. Rancho menggunakan taktik yang lebih mudah, yaitu memahami serta mempelajari bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh mahasiswa lain ketimbang dengan harus menghafal tapi nggak tahu isinya apa. Padahal isinya yang nggak gena tapi tetap dihafal. Sampailah akhirnya disampaikan tapi nggak jelas omongannya, belepotan gitu. Nah, yang keenam, ini adalah kata motivasi dari si Rancho. All is well. Anjay, hati manusia itu selalu takut, tapi jangan takut dengan kekalahan, karena kegagalan akan sirna dengan motivasi diri sendiri untuk menjadi sukses. Woi, sekali bah. Dan terakhir dari ketiga temannya mereka adalah be yourself, jadilah dirimu sendiri. Pesan moral yang dapat kita ambil itu banyak banget, yang udah aku sebutin tadi. Itu benar-benar kayak gimana ya, banyak banget. Intinya itu jangan meremehkan orang dari segi luarnya aja, terutama Dr. Virus nih yang harus kita camkan baik-baik. Mohon maaf jangan salpok ya sama di sini karena ini mikrofonnya gitu beb. Bising kan, sorry aja. Oke, lanjut. Pesan moral yang bisa diambil dan motivasi yang bisa kita ambil adalah di sini tuh kalian sebagai mahasiswa itu benar-benar jangan pantang menyerah, jangan mikir kalau kan tuh nggak bisa walaupun dijat sama dosen, tapi gunakanlah EQ dan otak kalian untuk meraih kesuksesan. Karena kesuksesan itu ada di tangan kalian, bukan di tangan dosen atau bahkan dikikan dari dosen kalian. Sekian dari saya, Syahsa Farita dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Assalamualaikum.